Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita masih tetap di surah At-Taubah yang berada di juz 10. Sahabat Uti yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Qur'annya mulai dari ayat 38 hingga 40. Lalu akan kita terjemahkan mulai ayat 38 hingga 90. Adapun inti atau pokok dari ayat 38 hingga 90 ini adalah tentang kisah perang Tabuk. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama nantinya akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terjemahan ini akan dilengkapi dengan asbabun nuzul dan footnote-nya serta dilengkapi dengan thesaurus jika ada. Mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqultum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir illa tansuruhu faqad Nasarahullahu iz akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghori iz yaqulu lisahibihi la yahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudillam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Halaman 193. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kisah perang Tabuk. Perintah untuk berjihad. Ayat 38. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. 39.
Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 40. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekkah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Halaman 194, ayat 41. Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 42. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ayat 43. Allah memaafkanmu, Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Hanya orang munafiklah yang tidak mau berperang. Ayat 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. 45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, Muhammad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. 46. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu." 47. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Footnote 384. Mereka akan binasa disebabkan sumpah palsu mereka. Halaman 195, ayat 48. Sesungguhnya sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, yaitu memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran atau pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.
49. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak ikut berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir." 50. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang, tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang," dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. 52. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. 53. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. 54. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Halaman 196, ayat 55. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. 56. Dan mereka atau orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. 57. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, goa-goa atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Sikap orang munafik terhadap pembagian sedekah. Ayat 58. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Asbabun Nuzul ayat 58. Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan ayat ini diturunkan berkaitan dengan Dzulquwaisirah yang datang dan berkata saat Rasulullah membagikan harta zakat, "Hai Rasulullah, berlaku adil." Kemudian Rasul berkata, "Celakalah kamu, siapa yang akan berlaku adil bila aku sendiri tidak berlaku adil?" Hadis riwayat Bukhari. Ayat 59. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah."
Ketentuan-ketentuan pembagian zakat. Ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 61. Dan di antara mereka orang munafik ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Halaman 197. Tuduhan-tuduhan orang-orang munafik terhadap Nabi. Ayat 62. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridoannya jika mereka orang mukmin. 63. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. 64. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Asbabun Nuzul ayat 65. Ibnu Umar menjelaskan, pada saat terjadi perang Tabuk, Abdillah bin Ubay berkata dalam majelis, kami belum pernah seperti para penghafal Al-Quran itu. Belum pernah ada orang yang lebih rakus, berdusta, dan pengecut dalam pertempuran daripada mereka. Mendengar itu, seseorang menukas, kamu bohong dan munafik. Aku akan melaporkan ini kepada Rasulullah. Mendengar laporan hal tadi, Rasulullah bertanya kepada Abdillah bin Ubay, apakah pantas kamu mengolok-olok Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasul-Nya? Abdullah menjawab, hai Rasul, aku hanya bermain-main dan bergurau. Maka Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Ibn Abi Khotim. 66. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Hasutan orang-orang munafik dan ancaman Allah terhadap mereka. 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. 68.
Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Halaman 198 ayat 69. Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 70. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak mendolimi mereka, tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Anjuran kepada orang-orang mukmin dan janji terhadap mereka. Ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Thesaurus. Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa kaum Nuh diazab dengan ditenggelamkan melalui banjir bandang. Kaum Ad diazab dengan angin besar yang membinasakan. Kaum Samud diazab dengan kilat dan petir yang menggelegarkan. Kaum Ibrahim diazab dengan masuknya nyamuk ke dalam otak mereka. Penduduk Madian, kaum Nabi Syuaib, atau dalam riwayat lain disebutkan sebagai keturunan Madian bin Ibrahim, diazab dengan azab yang dahsyat pada hari yang gelap. Dan kaum Mu'tafikat atau penduduk negeri-negeri yang telah musnah selaku kaum Lut diazab dengan hujan batu. Halaman 199. Keharusan bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan munafik. Ayat 73. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 74. Mereka atau orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih.
di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Asbabun Nuzul ayat 74. Anas bin Malik menjelaskan pada saat Rasulullah berkhutbah, Zaid bin Arqam mendengar seorang munafik berkata, jika laki-laki ini Muhammad benar, kita pasti lebih hina daripada keledai. Perkataan itu disampaikan Zaid kepada Rasul, tetapi lelaki munafik itu tidak mau mengakuinya dengan bersumpah atas nama Allah. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa sumpah palsu termasuk perbuatan kufur. Hadis riwayat Ibn Abi Khotim. Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya. 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. 76. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. 77. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. 78. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah. 79. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 79. Ibn Mas'ud bertutur pada saat Allah menurunkan Quran surat 9 ayat 103 ayat tentang kewajiban zakat. Aku tetap membayar zakat meski aku seorang buruh tukang pikul. Lalu jika seseorang yang bersedekah dalam jumlah banyak, kaum munafik berkata, ia melakukannya karena pamer atau riya. Namun jika ada seseorang yang bersedekah hanya satu syak makanan, mereka berkata, Allah yang maha kaya tidak membutuhkan sedekah yang sedikit ini. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Footnote 385. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 200 ayat 80. Sama saja engkau Muhammad memohon ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Keadaan orang-orang munafik yang tidak mau berjihad. 81. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira duduk-duduk diam sepeninggalan Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. 82.
maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. 83. Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka atau orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar atau pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah atau tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Larangan menyembahyangkan jenazah orang munafik. 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Asbabun Nuzul ayat 84. Ibn Umar menerangkan, pada saat Abdullah bin Ubay meninggal, seorang putranya datang kepada Rasulullah dan meminta agar Rasul memberikan baju beliau untuk mengkafani mayat ayahnya. Rasul pun memberikan bajunya. Lalu putra Ibn Ubay meminta beliau agar mensolati jenazah ayahnya. Saat Rasul hendak mensolatkan mayat Ibn Ubay, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mensolatkannya? Padahal Allah telah melarang untuk mensolati orang munafik." Rasul menjawab, "Sesungguhnya Allah memberiku pilihan." Quran surat 9 ayat 80. Umar bin Khattab berkata, "Namun ia seorang munafik." Rasulullah tetap mensolatinya. Maka itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 85. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak mengazab mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Keengganan orang-orang munafik untuk berjihad dan pahala orang yang berjihad. Ayat 86. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk atau tinggal di rumah." Halaman 201, ayat 87. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. 88. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. 89. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. 90. Dan di antara orang-orang Arab Baduy datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.